Assalamualaikum, halo guys, perkenalkan nama saya Ana dan teman saya Diana. Halo guys, aku Diana, salam kenal. Jadi di sini kami berdua akan menjelaskan tentang arus kas metode tidak langsung. Nah, kalian sudah pada tahu nggak sih apa perbedaan arus kas secara langsung dan tidak langsung? Jadi perbedaannya itu terletak pada aktivitas operasional saja guys. Sedangkan untuk aktivitas investasi dan juga pendanaan itu sama saja metode langsung dan tidak langsung. Nah, untuk metode langsung, dia mendapatkan dari penerimaan kas, pengeluaran kas, dan beban operasional perusahaan. Sedangkan metode tidak langsung, dia mendapatkan dari laba perusahaan, kemudian kenaikan atau penurunan aset lancar, dan kenaikan atau penurunan utang lancar. Oke, kita langsung ke video tutorialnya. Untuk mengerjakan arus kas tidak langsung, kita membutuhkan laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan juga mutasi perbandingan tahun berjalan dan juga tahun yang sebelumnya. Untuk itu, di sini kita sudah menyiapkan laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan juga mutasi perbandingannya. Jadi di sini kita sudah menyiapkan tabel arus kas tidak langsung, maka kita langsung ke video tutorialnya ya. Jadi pertama kita masukkan terlebih dahulu net profit after tax-nya atau laba setelah pajaknya. Lalu kita sesuaikan laba setelah pajak terlebih dahulu, yang isinya yaitu ada debit expense, beban kerugian piutang yang kita ambil dari hasil mutasi cadangan kerugian piutang. Kemudian ada depreciation expense atau beban penyusutan aktiva tetap yang kita ambil dari hasil mutasi akumulasi penyusutan. Setelah disesuaikan, kita masuk pada kenaikan atau penurunan aktiva lancar dan hutang lancar. Pertama, kita masuk ke dalam kegiatan operasional terlebih dahulu. Kita lihat di neraca perbandingan atau mutasi. Pertama, kita mulai dari akun receivable. Kita lihat apakah terjadi penurunan atau kenaikan pada receivable-nya. Untuk mencari mutasi, kita cari selisih neraca saldo tahun sebelumnya dan juga tahun berjalan. Jika terjadi kenaikan, maka kita kurangi neraca saldo berjalan dikurangi neraca saldo sebelumnya. Dan hasilnya minus ya kawan-kawan. Jadi kita kasih tanda kurung pada bagian nominalnya. Selanjutnya kita lihat akun merchandise inventory. Kita lakukan hal yang sama, yaitu mencari mutasi dengan mencari selisih neraca tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Maka pada merchandise inventory ini terjadi kenaikan, maka kita kurangi ke hasilnya minus ya. Kita lakukan cara mencari mutasinya dengan cara yang sama seperti di atas. Maka saya skip videonya ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah sampai pada akun payable-nya. Sama seperti di atas, untuk mencari mutasinya kita cari selisih neraca sebelumnya dan juga neraca berjalan. Namun untuk itu, apakah terjadi kenaikan atau penurunan pada akun payable-nya? Dan jawabannya, akun payable-nya terjadi penurunan. Maka hasilnya minus ya kawan-kawan. Selanjutnya untuk accrued expense-nya, apakah terjadi penurunan atau kenaikan? Maka accrued expense-nya terjadi kenaikan, maka hasilnya
plus ya kawan-kawan. Setelah kita mencari naik turun akun operasionalnya, maka kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita taruh nilainya di sebelah kolom kanan. Setelah kegiatan operasional, kita masuk pada kegiatan investasi. Apa saja sih yang masuk ke investasi? Yaitu pada aktiva tetapnya seperti bangunan, kendaraan, dan juga peralatan. Karena di sini peralatan hasilnya 0, maka kita tidak memasukkan pada arus kas tidak langsungnya. Untuk caranya kita sama lakukan seperti di atas, yaitu mencari mutasi aktivanya. Apakah terjadi penurunan atau kenaikan dengan cara mencari selisih neraca sebelum dan neraca berjalannya. Setelah selesai pada aktivitas investasi, kita jumlah terlebih dahulu, lalu kita letakkan di kolom kanan lagi ya teman-teman. Dan setelah itu kita masuk pada aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas pendanaan, di sini ada Bank BNI 46 loan atau hutang bank jangka panjang, dan juga dividen. Mengapa dividen masuk di sini? Kita lihat di laporan laba ditahan. Mengapa dividen masuk di arus kas tidak langsung? Karena dividen mengurangi laba ya teman-teman. Setelah selesai, sama seperti di atas, kita jumlahkan semua aktivitas pendanaannya, lalu kita letakkan nominalnya di sebelah kanan. Setelah itu kita jumlahkan dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Kita jumlahkan dan taruh nominalnya di bawah ya sini teman-teman. Dan habis itu setelah ketemu hasil jumlah kegiatan operasional, investasi, dan juga pendanaan, kita jumlahkan dengan cash in bank dan petty cash tahun sebelumnya. Lalu hasilnya akan sama dengan jumlah cash in bank dan petty cash di tahun berjalan atau saat ini.